Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rainer Yadi. Dan di sini saya tidak akan sendiri. Di sini saya ditemani oleh Angelika Widodo, Caroline Davina, Joy Colin, Nadine Charing, dan juga Farisa Jacqueline. Di sini kami tergabung dalam kelompok 8 program studi Teknologi Pangan Universitas Pelita Harapan. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kesehatan kita semua, yaitu pentingnya membaca informasi nilai gizi dalam suatu produk pangan. Karena seperti yang kita tahu, masih banyak orang yang mengabaikan dalam membaca informasi nilai gizi dalam produk pangan. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kesehatan kita semua. Oleh karena itu, mari kita saksikan videonya. Jadi, apa itu informasi nilai gizi? Informasi nilai gizi adalah data yang tercantum pada kemasan produk pangan yang memberikan detail tentang kandungan nutrisi seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Label gizi ini dirancang untuk membantu konsumen memahami apa yang mereka makan dan bagaimana makanan tersebut berkontribusi pada kebutuhan nutrisi harian mereka. Misalnya, jumlah kalori menentukan berapa banyak energi yang kita dapatkan dari makanan tersebut. Informasi tentang lemak yang biasanya dibagi menjadi lemak total, lemak jenuh, dan lemak trans memiliki efek yang berbeda pada kesehatan kita. Dan informasi lain yang sering ada di label gizi seperti vitamin dan mineral merupakan nutrisi yang esensial untuk berbagai fungsi tubuh, mulai dari menjaga sistem kekebalan hingga memperkuat tulang. Membaca informasi nilai gizi pada produk pangan mungkin terdengar sederhana, tetapi hal ini adalah kebiasaan yang dapat membawa banyak manfaat bagi kesehatan kita. Label informasi nilai gizi pada produk pangan memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, label ini membantu konsumen membuat pilihan makanan yang lebih sehat dan tepat. Dengan informasi yang jelas tentang kandungan nutrisi, kita bisa memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan gizi kita dan menghindari yang berisiko bagi kesehatan. Kedua, label gizi mendukung transparansi dan akuntabilitas produsen makanan. Dengan mencantumkan informasi nutrisi, produsen menunjukkan komitmen mereka terhadap kesehatan konsumen dan mematuhi regulasi yang ada. Ketiga, label informasi nilai gizi membantu individu dengan kondisi kesehatan khusus atau yang mengikuti diet tertentu. Terakhir, label ini juga berperan dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang sehat. Membaca informasi nilai gizi membantu kita menjadi lebih sadar akan kesehatan kita. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari budaya membaca label informasi nilai gizi adalah mengendalikan berat badan, mencegah penyakit, dan mendapatkan nutrisi yang seimbang. Pertama, dengan mengetahui jumlah kalori dalam makanan, kita bisa mengatur asupan kalori harian kita untuk menjaga atau mencapai berat badan yang ideal. Kedua, dengan mengetahui kandungan lemak, gula, dan garam-garam makanan, kita bisa mengurangi risiko penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Ketiga, membaca informasi nilai gizi dapat membantu kita mendapatkan nutrisi yang seimbang dan merencanakan makanan dengan lebih baik. Dengan memastikan bahwa kita mendapat cukup serat, protein, dan vitamin dalam diet kita, kita bisa menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Hal ini menjadi penting bagi mereka yang memiliki kebutuhan diet khusus. Misalnya, orang dengan diabetes perlu memantau asupan gula, dan orang dengan alergi terhadap bahan tertentu harus menghindari bahan tersebut dalam makanan. Mari kita bahas cara membaca label informasi nilai gizi. Yang pertama, perhatikan porsi sajian. Semua informasi gizi yang tercantum biasanya berdasarkan satu porsi. Jadi, jika kalian makan lebih dari satu porsi, kalian harus mengkaitkan semua angka dengan jumlah porsi yang kalian makan. Yang kedua, lihat jumlah kalori per porsi. Kalori menunjukkan berapa banyak energi yang akan kalian dapatkan dari satu porsi makanan tersebut. Jika kalian mencoba untuk mengontrol berat badan, memperhatikan asupan kalori sangat penting. Yang ketiga, periksa jumlah lemak total, lemak jenuh, lemak trans, kolesterol, dan sodium. Nutrisi ini seringkali perlu dibatasi dalam diet kita.
Misalnya, mengurangi lemak jenuh dan lemak trans dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Keempat, lihat jumlah total karbohidrat, serat, dan gula. Serat sangat penting untuk pencernaan yang sehat, sementara gula yang berlebih dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Yang kelima, periksa jumlah protein per porsi. Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, serta membantu membangun otot. Pastikan kalian mendapatkan protein yang cukup dalam diet harian kalian, terutama jika kalian aktif secara fisik atau berusaha untuk membangun massa otot. Yang keenam, lihat persentase nilai harian atau persen BV untuk vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi. Persentase nilai harian membantu kalian memahami berapa banyak nutrisi dalam satu porsi yang berkontribusi terhadap kebutuhan harian kalian berdasarkan diet 2000 kalori atau kebutuhan kalori maksimal setiap orang sesuai dengan basal metabolic rate atau BMR masing-masing. Pilih makanan yang memberikan nilai harian yang tinggi untuk vitamin dan mineral yang esensial. Yang terakhir, perhatikan catatan tambahan yang mungkin ada pada label seperti klaim kesehatan atau informasi alergi. Klaim kesehatan dapat memberikan informasi tentang manfaat kesehatan dari produk tersebut. Sementara, informasi alergi sangat penting bagi mereka yang memiliki alergi terhadap makanan. Sayangnya, banyak orang di Indonesia masih belum memiliki kebiasaan untuk membaca informasi nilai gizi dalam suatu produk pangan. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan juga norma terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, kampanye kesehatan dan juga program edukasi sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran mengenai hal ini. Jadi, mulai sekarang, mari kita membiasakan untuk membaca informasi mengenai nilai gizi dalam suatu produk pangan yang kita beli. Hal ini merupakan langkah kecil tetapi sangat penting bagi kesehatan kita semua. Sampai juga kita di penghujung dalam video ini. Jika ada pertanyaan dan juga rasa ingin tahu yang lebih banyak, jangan malu untuk meninggalkan komentar di bawah sini ya. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk konten-konten edukasi kesehatan lainnya. Nah, sebagai penutup, saya memiliki pantun untuk kita semua. Jalan-jalan membeli ikan, jangan lupa membeli ketan. Terima kasih yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.